untuk mengkafani. Selesai nih Pak. Ketentuannya sebenarnya sudah maklum ini Pak ya. Cuma ya mengulang lagi biar ada sedikit pemanisnya. Semua kain yang halal dipakai mayit ketika hidup bisa dijadikan kain kafan. Sunnah kain putih kecuali Abu Nawas kain hitam. Minimal selembar yang bisa menutupi seluruh tubuh mayit. Ini kebangetan dari selembar. Mayit laki yang afdal 3 lembar. Boleh ditambah dengan surban dan gamis. Jadi ada yang sering pakai surban, ada yang pernah ya. Terus gamis tinggal dipotong tengahnya, dimasukkan ke kepala. Sehingga jumlahnya nanti adalah 5 lembar. 3 lembar kain ditambah gamis ditambah surban, nanti ada 5 lapis. Kalau mayit perempuan yang afdal 5 lembar, 2 lapis kain ditambah gamis, kerudung dan kain jarit atau samper. Ini kalau perempuan, tapi samper itu bahasa Madura apa bahasa sini? Iya, iyalah kain. Sewe, bahasa Jawa ini sewe. Haram menulisi kain kafan dengan lafaz-lafaz yang dimuliakan. Jima gitu ya. Kayak wifi, raja, haram. Pemotongan kain, 1 kain utama. Kalau ingin proses pembuatannya ini Pak. Potong kain kafan sesuai tinggi mayit. Misalnya tingginya mayit 150 misalnya tingginya. Apakah pas 150? Tidak. Ditambah 50 cm. Sebanyak 3 lembar. 2 kain sambungan yang disambung di sisi kanan sama sisi kiri Pak. Karena memang biasanya anggota badan manusia itu ke atasnya lebih lebar ketimbang di bawah. Makanya ketika dipocong itu kan bagian atas kayaknya melembung. Nah, jadi itu dikasih kain tambahan di bagian atas, di kanan sama di pinggir dengan cara dijahit biasanya. Potong kain sepanjang 1 meter sebanyak 3 lembar. Terus dikasih gamis, potong kain berukuran 2 kali panjang mayit. Jadi kalau mayitnya 150 cm, maka nganu kain 300 cm. Ini kalau mau bikin gamis, 300 cm kain, terus dilipat 2, di tengahnya dilubangi. Jadi biar jadi masuknya ke paha. Maka sudah disebut gamis. Gamis dalam istilah kain kafan. Gamis kita kan bagus, istilah kain kafan. Sebaiknya gamis berlengan dan dijahit. Nah, berarti harus anili salib. Dijahit sebagaimana gamis orang hidup. Ya mungkin anggota RK mau membuat betul-betul gamis yang ya bagus lah. Lalu 4 jarit atau samper. Potong kain sepanjang kira-kira 1,5 meter untuk dijadikan jarit atau sewe atau samper Madura. Jadi ini adalah pemotongan kainnya Pak. 1 kain utama, 2 kain sambungan, 3 gamis, 4 sewe. Bentuk kain jadi, nah, itu contohnya Pak ya. Kain utama lebar, terus kain sambungannya dijahitkan di sebelah kanan dan kirinya. Jadi kan nanti ketika nutupi sendadap-sendadapnya mayit kan cukup. Kalau ngikuti kain utama cukup ya, kayak bungkus lemper gitu. Nah, kalau di pinggirnya mau bikin gamis ya, tinggal dilubangi bagian tengah untuk bisa masuk kepala. Jadi kainnya diukur 2 kali panjangnya mayit. Penyusunan kain kafan pria apa ini? Tali ya, tali pocong ditaruh di bagian paling bawah. Habis tali pocong, atas, bawah, tengah. Baru kain lapisan ke-1 yang sudah dijahit sebelah mana? Sebelah kiri lah. Terus setelah itu kain nomor 2 yang sudah dijahit sebelah kanannya. Lalu kain nomor 3 yang sudah dijahit sebelah kirinya. Lalu pakai celana dalam bibinan ini Pak. Untuk ini yaitunya kemaluannya.
Wis, jadi bisa diingat ya. Coba saya ulang lagi. Jadi bagian paling bawah tali pocong. Habis tali pocong kain pelapis 1, 2, 3, 4 selesai. Terus penyusunan kafan wanita sama tali pocong dulu taruh bagian bawah. Itu menghilang gitu. Karena ada yaitu yang perempuan. Nah, 4 agak banyakan dikit. Terus kain lapis bagian bawah yang nomor 1, 2 kayak tadi ya. Apa ini? Kerudung atau kalau laki ya pakai sorbannya. Terus apa ini? Gamis, lubang bagian tengah terus ditekuk yang di atas. Apa ini? Samper atau cewek. Ini celana dalam. Selesai. Berarti celana dalam paling atas ya. Paling bawah adalah tali pocong. Penyusunan kafan menyerong, tapi ini tidak disarankan. Tali menyerong apa kain kafan menyerong? Kenapa? Kok dianggap ada bagus? Karena ini dianggap 1 lembar. Kalau 3 tapi nyerong. Kenapa? Karena dalam fikih itu sebab yang dimaksud 1 lapis itu ialah 1 lembar kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Berarti kalau bisa nutup seluruh tubuh mayit tapi pakai 3 kain, maka 3 kain itu tetap dianggap 1. Nah kan kalau diserong seperti ini kan memang nutup semua, tapi masih dianggap 1. Jadi tidak disarankan seperti ini. Susunan kafan, siapkan talinya sudah ya kayak tadi. Cuma versi tulisan. Peletakan jenazah pada kafan, mayit terlentang, tangan sedekat atau lurus bisa dipilih. Berikan kapas yang sudah diberi wewangian pada 1 semua anggota sujud yang 7, dahi, telapak tangan, terus lutut, terus kaki. Dan kalau bisa ruas-ruas jari juga dikasih, ruas-ruas jari tangan sama ruas-ruas jari kaki. 2 semua lubang dikasih kapas, lubang hidung, mata, kuping, sama kubul dan dubur. Kalau ada lagi luka-luka, misalnya si mayit punya luka, maka ditutup sama kapas. Silakan. Kelebihan kain pada bagian kepala sunnah lebih panjang daripada kaki. Ini kesunahan baginya pocongnya. Itu sunnahnya lebih panjangan kepala ketimbang kaki. Ini video. Baru kemudian kita masuk ke sholat. Alhamdulillah cepat Pak ini, singkat padat ini. Semoga jadi ilmu manfaat, amin ya rabbal alamin. Sholat jenazah sama seperti sudah kita ketahui, syaratnya sama dengan sholat fardu, harus suci dari hadas atau najis. Ya meskipun ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan sholat jenazah itu boleh tidak punya wudhu, tapi yang mending lebih baik itu adalah punya wudhu. Karena sholat jenazah itu bimanzilatit doa, katanya cuma doa ini, jadi tidak harus punya wudhu. Tapi yang lebih bagus ya wudhu dulu kerjaan ini. 2 mayitnya sudah suci, berarti kalau belum dimandikan nggak boleh disolati. 3 semua benda yang bersambung dengan mayit harus suci kecuali jika ada di dalam kuburan. Jadi kalau mau sholat maka semua yang berkaitan dengan mayit sudah harus suci semuanya. Nah ini, jika mayit laki-laki, imam sunnah berdiri sejajar pundak. Ini seru, ini banyak ya. Saya kemarin pernah jelasin juga di Galbagan itu ya. Adalah beberapa perbedaan, tapi yang bobos itu roh. Jadi mayit laki-laki, imamnya ke pundak. Kepalanya di mana? Kepala mayit. Apa kalau gajah gitu? Tak tahu. Iya dah. Ini bagus. Kalau mayit perempuan, imamnya sunnah berdiri sejajar pinggul atau bokong. Berarti kepalanya di mana?
Kanan apa kiri? Kanan mayit apa kanan imam apa kiri imam? Kiri imam kalau perempuan. Nah. Ya sebenarnya dua-duanya ada pendapatnya, Pak. Cuma ini yang paling baik sekiranya anggota mayit itu, Pak, lebih banyakan ke arah kanan. Lebih banyakan ke arah, contoh mayitnya laki, kepalanya dihadapkan ke kanan imam, kepalanya di sini laki. Terus saya imam di mana? Kepala kan? Maka kalau saya ada di kepala, berarti ya repot ya. Ya misalnya ini gimana ya, repot juga. Ini mayit. Ini kepala. Mana kepala? Ini kepala ya. Ini kalau di sebelah kanan, terus imamnya di sini, lurus kepala kan? Iya. Berarti yang paling banyak anggotanya dilihat dari imam sebelah mana? Kiri. Boleh nggak seperti ini? Ya, boleh, cuma kurang afdol. Karena sarannya ulama itu yang paling afdol sekiranya anggotanya mayit itu lebih banyakan di sebelah. Gimana akhirnya? Maka kalau laki-laki kepalanya lebih baik di sebelah kiri. Imam ada di kepala. Bisa beda ini. Maka anggota mayit yang laki itu paling banyak di sebelah kanan dengan posisi seperti ini. Bagus. Sunnah. Lebih afdol, lebih banyak anggota. Nah, sekarang kalau mayitnya cewek, kalau diingat ya, kalau kepalanya laki di kiri, kalau kepalanya cewek di kanan dibalik. Dan imam posisinya ngelurusi pinggul atau bobo. Maka sama enggak? Nah, sama kan ya? Anggota sebelah kanan lebih banyak ketika dilihat dari bisa dipaham Bang? Jadi paham? Jadi segitu dah. Selanjutnya sunnah memperbanyak jamaah minimal 3 shaf. Ya seperti biasa ya. Mengelabuhi malaikat. Biar kesannya banyak, meskipun satu shafnya 5. Jadi misalnya yang hadir dikit misalnya 3 orang, maka jangan disusun lurus. Yang afdal shaf 1, shaf 2, shaf 3. Ini kalau 3 misalnya. Ini anu malaikat. Ma min muslimin yamut fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa ujaba. Tidaklah seorang muslim mati kemudian disolati oleh kepadanya 3 shaf, maka orang tersebut diwajibkan masuk surga. 3 shaf. Jadi 3 shaf, bukan 3 orang ya bahasanya. Ini kan jumlah orang. Iya, jika ada helahnya juga. Jika jamaahnya sedikit, jadikanlah 3 shaf. Bahkan kalaupun 3 orang. Menurut Imam Romli, 3 shaf ini dengan imam. Jadi untuk membentuknya cukup minimal 3 orang bersama imam. Ini kalau betul-betul minim penduduknya ini, atau mayitnya ahli apa tidak tahu juga kan. Yang hadir cuma 2 orang. Gimana cara nyusunnya? Ya Bang Hazin di depan sebagai imam, makmum kedua, makmum ketiga. Ganjaran sudah. Wajib juga kan. Lalu menurut Imam Ibnu Hajar, makmum dijadikan 3 shaf jika mencapai minimal 6 orang. Ini beda pendapat sih. Jika tidak cukup, jika tidak maka cukup dijadikan 2 shaf. Ya, ini menurut Imam Ibnu Hajar. Jika makmum 5 orang, maka yang 4 membentuk 2 shaf, sedang yang 1 berdiri sejajar imam. Kalau makmumnya 5, berarti gimana sebenarnya? Imam, terus makmum pertama,
makmum kedua 2 orang, makmum ketiga 2 orang. Maka sudah dianggap 3 sholat. Alhamdulillah. Posisi kepala mayit sama. Saat disolati, ini satu pendapat yang lain, beda dengan yang saya tadi. Saat disolati, posisi kepala mayit jika laki-laki ada 2 pendapat. Banyak dari kalangan mutaakhirin, ulama kontemporer lebih menyatakan yang afdol posisi kepala mayit di sebelah kiri. Tadi sekiranya biar bagian anggota kanannya lebih banyak. Ulama Yaman juga Syekh Ismail Zain al-Makki berpendapat sebaliknya. Berarti kepalanya laki tetap ada di arah atau kanan. Saya lupa kalau ke arah. Deje kalau bahasa Madura deje. Ya, jadi ini ada argumennya ada semua. Jadi yang kemarin mungkin pakai yang versi kepalanya mayit di kanan ada. Kalau yang mau pakai kepala kiri ya ada, tapi saya lebih menganjurkan yang kepalanya ke kiri. Jadi dapat pahala anggota badannya mayit lebih banyakkan ke anggota kanannya ini. Macam sholat jenazah gaib, berarti jenazahnya ada di tempat lain, hanya bagi yang sudah hadir. 2 sholat hadir, berarti jenazahnya ada di depan. Ini ada 2 cara sholat jenazah. Ada gaib, berarti jauh. Kalau hadir berarti jenazahnya ada di depan. Syarat sholat hadir, status mayit pada sholat hadir sama dengan imam pada sholat jamaah. Berarti ada di depan. Oleh karena itu, musolli tidak boleh mendahului posisi mayit. Berarti mayit yang harus ada di depan. Jangan mayit di depan, yang imamnya di mayit tidak boleh, karena disamakan seperti posisi imam. Tidak boleh ada halangan antara musolli dengan mayit. Mayitnya di dalam misalnya, yang sholat di luar. Berarti ada halangan. Seperti mati yang dipaku juga dianggap penghalang. Kemarin sebenarnya iya kopi. Ya kalau itu turun. Kecuali jika disolati dalam masjid. Sebenarnya apapun yang darurat itu ya nanti ad-darurat tubihul mahdurat sebenarnya. Pakai petir di kubur gak boleh sebenarnya. Tapi nanti ada yang boleh illa linahwi nadawat. Kecuali karena ada banjir atau banyak air gitu misalnya. Nggih. Iya enggak apa-apa. Jarak musolli dengan mayit jika di luar masjid tidak boleh lebih dari 144 meter. Jauh berarti. Rukun salat jenazah sama takbiratul ihram, Allahu akbar. Habis Allahu akbar niatnya saya niat salat yang difardukan atas mayit ini menjadi imam atau makmum. Atau yang kedua niatnya seperti ini bisa usolli ala hadzal mayyit atau usolli ala man shalla alaihi imam. Ada 2 redaksi niatnya, Pak. Kalau sampai tahu namanya ya sebut usolli ala hadzal mayyit siapa. Kalau enggak tahu namanya ya ikut saja. Saya niat salat seperti salatnya imam. Mana pakai wasilah. Setelah takbir baca Fatihah. Habis Fatihah, takbir kedua baca sholawat. Habis sholawat doa mayyit, doa mayyit. Ini sudah sering. Allahumma fir lahu. Takbir keempat dilanjut salam. Dan terakhir adalah penguburan. Alhamdulillah selesai. Menuju makbarah. Posisi kepala mayit ada di depan. Posisi kepala mayit ada di depan. Iya, jalannya seperti ini. Kakinya di belakang. Wanita makruh mengantar jenazah jika aman dari fitnah. Jika aman dari fitnah, hukum antar bagi wanita makruh. Kalau nggak aman berarti haram. Ini banyak kejadian Pak. Saya lihat yang cewek itu ikut ngantar gitu, ngikuti sinetron. Artis kan gitu. Kalau ada yang meninggal pakai hitam langsung ikut ke kuburan. Ini besok usahakan jangan ada yang wanita. Sunnah diam tafakur. Mestinya
berjalan di depan jenazah lebih utama daripada di belakang. Jadi jenazahnya di belakang, yang nganter di depan. Sekarang jenazahnya di depan, yang nganter di iya. Ya, karena logikanya gini, mayit itu kan oh, iya. Berjalan di depan jenazah. Karena aneh logika tidak ada dia. Karena logikanya gini, Pak. Mayitnya kan mau menghadapi suatu yang mengerikan. Orang tuh kalau ketakutan, maka yang jadi algojo yang sedikit Pak. Yang ketakutan di belakang. Ini orang ketakutan disuruh algojonya di kan kasihan mayitnya. Terus sunnah berdiri jika melihat jenazah. Lagi duduk enak ada jenazah lewat, berdiri dulu. Sunnah. Liang lahat, dalamnya liang lahat, pastinya minimal bisa menutupi bau mayit dan mencegah gangguan binatang buas. Yang baik sedalam 160 cm menurut Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi adalah 2 meter. Bila tanahnya tidak mudah longsor, yang afdol dibuatkan liang lada. Kalau enggak mudah longsor. Iya. Sebelum masuk liang lahat, ini teknis sebenarnya ya. Siapkan beberapa potongan papan panjangnya 70 cm atau secukupnya. Buat beberapa bantalan atau kalau bahasa Maduranya lubelu, ya. Dipadatkan dalam bentuk bulat, bola-bola tanah, lalu dibacakan surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali, faedahnya agar mayit tidak disiksa pakai bantalan lubelu. Iya. Letakkan keranda di bagian kaki pada lubang, lalu mayit dimasukkan dari arah kepala, yaitu nerima mayitnya. Biasanya ada dari pinggir, yang sunnah dari langsung kepalanya disambut oleh orang yang ada di bawah kuburan lainnya. Yang bertugas menerima mayit di liang lahat adalah laki-laki, walau mayit perempuan, dan jumlahnya sebaiknya ganjil. Innallahu yuhibbul witra. Kalau yang di liang lahat, peletakan mayit dihadapkan kiblat. Semua ikatan sunnah dilepas. Pipi ditempelkan ke tanah, kepala mayit diangkat dengan menaruh bantalan tanah di bawahnya. Tali pocongnya dibuka. Tapi ya nggak pas jadi pocong. Kalau di film kan gitu. Kalau tali pocongnya tidak dibuka, jadi pocong. Malamnya. Wajah dan kaki disandarkan ke dinding, posisi seperti mau ruku. Wajah dan kaki, berarti agak membungkuk. Ketika memasukkan mayit itu, diciumkanlah ke dinding yang lahat itu. Tubuh mayit diberi penyangga dari bantalan tanah biar tidak balik seperti ini. Bagian belakangnya dikasih ganjelan gitu, biar tidak terbalik mayitnya. Ketentuan lain, sunnah memasang batu nisan pada bagian kepala dan kaki, dan makruh memberi nama kecuali agar diziarahi atau kuburannya ulama. Pak Miswan misalnya tidak dikasih nama, makruh, kecuali kuburannya ulama. Iya sudah kadung ya. Sunnah meninggikan tanah kuburan qadra shibrin, sekitar sejengkal, dimunculkan kuburan dan diratakan bagian atasnya. Sunnah menaburkan bunga segar di kuburan biar bisa baca istighfar. Sunnah menyiramkan air dingin dan boleh dicampur sedikit air mawar atau minyak wangi walau tanahnya sudah basah. Alhamdulillah sudah selesai.
Jadi inilah apa yang dapat saya sampaikan tadi, mulai dari prosesi ketika sakit, sudah mau menjelang ajal, wafat, mandiin, ngafani, nyolati dan menguburkan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat meskipun singkat dan padat. Ya kita semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi penebus dosa-dosa kita karena sudah menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Akhiran dari saya, gimana Bang Aziz? Kayaknya sudah paham semua ini. Jam berapa? Malam ya. Ya semoga apa yang dapat sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.